komunikasi ilmiah. Nah, tentu di RPS harus betul-betul diperhatikan, dicantumkan CPL yang didukung oleh mata kuliah ini apa, ya. Dan nanti CPMK yang akan menspesifikkan di poin yang mana atau di aspek yang mana dari CPL itu yang hendak dicapai dari mata kuliah ini. Ya, jadi mata kuliah ini untuk CPL yang harus dituju ada dua, yaitu CPL sikap dan CPL keterampilan umum. Sikapnya terutama yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas, ya, karena bahasa Indonesia di sini kami mengajarkan terkait dengan plagiarisme, bagaimana menghindari plagiarisme, itu kan menyangkut kejujuran, integritas. Nah, itu adalah sikap yang juga diamanahkan di SNDikti, ya. Kemudian kalau untuk keterampilan umumnya, ini adalah berkaitan dengan kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah, ya, karena ketika akan menulis proposal penelitian, ketika akan menulis makalah publikasi, tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai, ya, sehingga di sini tentu bahan kajian yang disampaikan atau yang dipelajari berkaitan dengan bahasa Indonesia yang sudah spesifik, berkaitan dengan ilmiah dan juga di bidang farmasi. Nah, di sini kita breakdown, kemudian CPMK-nya. Dan ingat Bapak Ibu kan mungkin sudah disampaikan juga bahwa kalau CPL dan CPMK itu yang menetapkan adalah prodi, ya. Jadi dosen sebetulnya tidak punya hak untuk membuat CPMK, ya, karena harusnya CPMK sudah selesai di tim kurikulum, ya. Artinya kan silabus sudah di dalamnya ada CPMK, ya, sehingga dosen tidak boleh merubah CPMK. Kalau di kami seperti itu, ya. Dosen hanya boleh berkreasi, mencari model pembelajaran yang sesuai untuk mencapai CPMK itu, dan juga mengusulkan asesmen yang mungkin lebih relevan, ya. Karena tugas tim kurikulum kan sampai silabus, ya. Jadi silabus itu sudah given, dosen harus mengikuti silabus yang ditetapkan oleh prodi, sekiu tim kurikulum yang menetapkan, ya. Nah, jadi kami sudah menyerahkan ini, kamu ngajar mana, Bapak Ibu ngajar mata kuliah ini silabusnya, silakan dibuat RPS-nya, ya. Nah, catatan di silabus sudah ada CPMK, ya, walaupun belum ada indikator pencapaiannya seperti apa. Nah, dari sini dari sikap, kemudian CPMK sudah dirumuskan, ditambahkan rumusan indikatornya seperti apa. Nah, tadi yang saya sampaikan sudah direncanakan asesmennya seperti apa. Oh, ini CPMK 1 ini berkaitan dengan kejujuran, integritas. Jadi bahan kajiannya adalah terkait dengan plagiarisme. Ya, maka asesmennya saya rencanakan untuk kuis berkaitan dengan plagiarisme, untuk aspek sikap berkaitan dengan pengetahuan yang masih beririsan. Kemudian juga tugas studi kasus plagiarisme karya ilmiah di Indonesia. Jadi dia menelaah, kemudian mempelajari dan mengambil poin-poin penting dari kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia di bidang karya ilmiah. Ya, jadi ya ini memang sangat sederhana, tapi sudah diberikan bobotnya. Dan ini harus dibuka ke mahasiswa. Ya, di awal sudah disampaikan bahwa nanti topik ini atau bahan kajian ini asesmennya adalah ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian begitupun yang lain, ya, tentang kalimat efektif. Kemudian misalnya contoh yang lain di sini bahan kajiannya adalah berkaitan dengan kajian pustaka, ya, karena kajian pustaka ini sangat penting. Dan ini kami perkuat terutama sekarang untuk era pandemi ini, karena di prodi kami sudah sedikit melakukan perubahan berkaitan dengan tugas akhir. Kalau sebelumnya memang kami hanya fokus di research untuk tugas akhir, sekarang karena pandemi ini kami menambah opsi tugas akhir dengan kajian literatur, sehingga untuk mata kuliah bahasa Indonesia ditekankan lagi untuk penguatan di capaian pembelajaran kajian pustaka ini. Nah, asesmennya tentu adalah tugas menulis kajian pustaka. Jadi betul-betul mereka melakukan, ya. Walaupun tentu ada ujian teorinya yang diujikan di UAS. Nah, untuk tadi saya menilai tugas kajian pustaka ini misalnya dengan menggunakan rubrik, ya, rubrik yang sudah disampaikan ke mahasiswa. Sehingga saya berikan tugas ini kepada kalian menulis kajian pustaka, topiknya di bidang farmasi atau kesehatan, kemudian rubrik penilaiannya seperti ini. Jadi silakan mengacu ke rubrik untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai yang kalian targetkan. Jadi misalnya ini rubrik
rubrik yang saya gunakan ya untuk menilai tugas kajian pustaka. Kita tentukan aspek yang dinilai apa saja. Misal saya membuat aspeknya karena berkaitan dengan topik yang lain juga tentang referensi, bagaimana mengutip, menuliskan sumber kutipan, dan juga mencari referensi yang sesuai. Makanya saya nilai juga untuk aspek referensi. Ya. Kemudian penggunaan kalimat efektif, karena harus menggunakan kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ilmiah. Alur paragrafnya harus jelas dan juga saya cek untuk tingkat similarity atau kemiripan dengan kajian pustaka yang dibuat oleh mahasiswa yang lain. Ya, ini saya kira sekarang sudah sangat mudah bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom itu sudah ada untuk cek similarity, sudah bisa dengan mudah dilakukan. Ya. Sudah ditetapkan ini kriterianya. Kalau mau dapat skor maksimal, berarti apa kriterianya? Ya, misal kalau untuk referensi yang menggunakan minimal 6, saya tidak muluk-muluk ya, minimal 6 mereka menggunakan dan semua relevan dan 3 diantaranya ada referensi primer. Contohnya ini ya, termasuk untuk aspek-aspek yang mungkin itu sekedar sedikit contoh ya untuk assessment di level CPMK. Jadi sesuaikan CPMK-nya apa, kemudian kalau bisa ada indikator ketercapaiannya dan assessment yang akan dilakukan untuk mengukur CPMK itu seperti apa sudah ditetapkan di awal saat kita tentu menyusun kurikulum. Walaupun di sini ada perubahan yang sifatnya minor karena menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin demikian Pak Arba sebagai pemantik diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih diperkaya lagi oleh Bapak Ibu yang lain. Baik. Saya kembalikan dulu ke Pak Arba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Saifuddin. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Saya persilakan mungkin sampai 3 orang mungkin yang bisa mengajukan pendapat atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Nah ini sambil kita menunggu dari peserta, Pak Dokter, ini terkait dengan pandemi ini Pak. Ini kan praktikum yang offline itu, apalagi kemarin itu kan sempat tidak dilakukan sama sekali. Nah itu bagaimana mensiasati untuk penilaiannya terkait dengan capaian lulusan kita itu harus punya keterampilan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arba. Jadi memang betul ya, bahkan di kami di Farmasi UI itu sama sekali tidak ada yang offline ya. Jadi praktikum ini sudah berarti full hampir 3 semester ya. Berjalan secara online, tapi alhamdulillah ya kita tidak mengalami kendala. Artinya karena kebetulan kami sudah dari awal sebelum pandemi ini terjadi sudah memang mengembangkan untuk penilaian harus praktek dan ada rubrik ya. Cuma memang masalahnya bagaimana men-switch praktikum yang offline itu menjadi praktikum yang online dengan tentu assessment yang tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi bentuknya karena tadi misal kan kebanyakan mendemonstrasikan ya, mahasiswa mampu mendemonstrasikan bagaimana membuat larutan. Misal kalau ilmu resep itu kan misalnya bagaimana mahasiswa membuat persediaan misalnya pulveres gitu kan tetap diberikan penjelasan. Mahasiswa diminta untuk menyediakan alat-alat dan bahan yang menyerupai gitu ya di rumah masing-masing. Kemudian ketika assessment ya mereka mempraktikkan baik itu dengan dilihat langsung ya atau mereka pada hal-hal tertentu mereka bisa dengan misalnya membuat video ya. Jadi alhamdulillah karena kami dukungan dari universitas cukup baik gitu ya untuk pelaksanaan praktikum ini. Jadi tidak ada kendala ya kendala pasti ada ya, tapi tidak ada yang betul-betul menghalangi itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi assessment tetap bisa dilakukan walaupun mahasiswa di rumah, mereka diminta untuk menyiapkan bahan-bahan alat yang mungkin tidak betul-betul sesuai ya, ada beberapa yang dummy.
Contohnya kalau misalnya di kami ada praktikum pengelolaan obat dan alat kesehatan misalnya. Nah ini dosen-dosen harus kreatif, bagaimana misal meminta mahasiswa menyiapkan lemari penyimpanan obat misalnya kan, dari alat-alat yang ada di rumah, kan misal dengan dari kardus, dari keranjang, bagaimana membuat dummy untuk lemari penyimpanan narkotik, ya, kemudian bagaimana misalnya untuk memberikan penanda obat-obat high alert, obat-obat yang lasa, itu dosen-dosen yang saya kira kalau di kami alhamdulillah luar biasa, mereka sangat kreatif untuk memberikan contoh ke mahasiswa, dan juga ketika asesmen ya tidak ada kendala. Jadi walaupun misalnya harus online, ya gimana tetap bisa dilaksanakan. Ya, kalau misalnya tidak ada alat peraga, kalau masih memungkinkan online, digunakan yang online. Nah, misalnya ketika harus distribusi vaksin misalnya, kan harus ada beberapa persyaratan gitu, ya ada kelengkapan yang harus dipenuhi. Ya, itu ada yang dibuat dummy-nya, ada yang dibuat secara 2 dimensinya, kan? Itu bisa dikembangkan sebetulnya. Jadi memang pandemi ini tentu hikmah positifnya menuntut dosen untuk bisa lebih kreatif dalam memodifikasi pembelajaran, dan kita tidak berhenti pada ini kayaknya nggak mungkin, tidak berhenti di situ, kita terus mencari, mengupayakan supaya tetap bisa dijalankan. Walaupun memang di kami juga untuk beberapa praktikum yang sangat vital, untuk beberapa skill yang sangat vital, memang tetap direncanakan nanti ada pengayaan. Ya, jadi tetap dianggap selesai praktikumnya, tetap assessment sudah selesai, tapi nanti mahasiswa akan diberikan pengayaan. Artinya untuk topik-topik misal yang dianggap sangat krusial ya, untuk yang itu memang kalau dengan online itu ya bisa, tapi tidak optimal. Mengapa ya? Karena kita kan untuk kebutuhan nanti kalau di PSPA ada OSC, mahasiswa sehingga punya pengalaman dulu untuk melakukan hal-hal yang mungkin nanti diujikan pada saat UKA OSC itu. Ya, tidak hanya sekedar bayang-bayang online itu tadi. Begitu Pak Arba. Ya baik, terima kasih Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu bisa langsung di unmute atau di chat room. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sudin ya. Saya Pak Sariful Anam dari Tadulako, Palu. Ya, terkait itu kan ada asesmen pembelajaran. Nah, apakah tadi itu saya coba, apakah memang sudah tadi di materinya Pak Saifuddin, apakah memang tadi sudah dijelaskan bagaimana misalnya memvalidasi asesmen itu? Kan yang setahu saya tadi materinya adalah setiap CPMK, sub CPMK itu kan kita membuat asesmen. Nah, apakah asesmen itu perlu kita lakukan validasi? Misalnya apakah dievaluasi apakah benar asesmennya benar atau tidak? Seperti itu memang harus dilakukan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ya? Ya, langsung Pak. Terima kasih Pak Syariful Anam. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi memang salah satu hal yang penting itu kan bahwa instrumen ataupun teknik asesmen yang kita gunakan pun harus otentik ya, atau tadi valid itu ya, bahwa dia memang betul-betul bisa mengukur apa yang hendak diukur gitu kan. Itu kan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dari tool ataupun instrumen yang akan kita gunakan. Ya, tadi yang betul, idealnya dilakukan validasi gitu kan. Nah, seperti apa validasinya? Sebetulnya kalau yang mudah itu kan dengan adanya peer ya, adanya peer group. Itu kan cara yang saya kira sangat mudah untuk digunakan untuk memvalidasi atau untuk memastikan bahwa instrumen itu otentik ya. Saya kira kan setiap dosen itu pasti punya peer-nya ya, punya peer group di masing-masing rumpun keilmuan ya. Nanti bisa lewat peer, dan kalau di kami juga diangkat sampai ke level prodi gitu kan. Jadi itu diangkat bahwa mata kuliah ini akan diakses dengan metode ini, toolnya seperti ini. Nah, nanti yang lain bisa memberikan pendapat, memberikan komentar. Kok seperti itu? Kayaknya itu kurang relevan. Atau misal ketika tadi rubrik ya, saya kira Bapak Ibu yang punya PSPA mungkin ketika akan merancang soal untuk OSC maupun internal ataupun nasional kan pasti ya ketika buat rubrik pasti ada review gitu kan ya. Membuat soal dan itu tujuannya pada untuk memastikan bahwa
soal skenario yang kita buat sampai ke rubriknya itu memang ya otentik gitu, dan otentik dengan kompetensi yang akan dinilai, dan juga tadi ada alignment antara skenario, keterampilan sampai ke aspek dan kriteria di rubrik yang akan digunakan itu. Jadi sebetulnya validasi yang diperlukan lebih kepada tadi bahwa kita itu memang ada kesepakatan ya. Saya kira kalau udah sepakat itu kan mudah-mudahan lebih mengecilkan resiko untuk tidak otentik. Jadi dibanding kalau dosen itu hanya sendiri, dia bikin sendiri itu kan ya. Saya sudah mendapat amanah CPMK ini, saya akan memilih asesmen seperti ini, tapi dia tidak share ke teman-temannya misalnya. Nah, kalau di kami memang prodi pun punya kewajiban, mohon maaf karena RPS itu ketika tiap semester kan harus ada perbaharuan ya. RPS itu ya pasti ada rewardnya, tapi syaratnya harus betul-betul sesuai. Ya, ketika memang menunjukkan assessment ya harus ada linearitas tadi dengan outcome-nya apa. Ya, ketika itu belum linear ya kita kembalikan. Ya, itu memang kita usahakan juga ada forum peer yang bisa membantu para dosen untuk bisa memastikan bahwa ketika dia mengembangkan model assessment sampai ke rubriknya itu disepakati minimal itu di peer group-nya. Jadi kalau di praktikum juga seperti itu, ketika membuat rubrik, misalnya mohon maaf di kelompok keilmuan kimia farmasi, ya di lab kimia farmasi, berarti semua tuh harus tahu ya, bahwa praktikum ini menggunakan rubrik ini dan semua sepakat. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Pak Syarif. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafruddin. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Atau sudah terlalu biasa mungkin Pak topik assessment ini ya. Ini sebenarnya sangat menarik materinya hari ini karena telah dijabarkan secara sistematis, mulai dari kita menentukan profil lulusan, kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran sub-MK dan seterusnya. Dan juga yang penting di sini saya lihat bagaimana penilaian pembelajaran ini menjadi penilaian bagi dosen juga. Karena jangan sampai penilaian ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa tanpa dievaluasi apakah yang dilakukan ini sudah bagus atau belum. Nah, itu kira-kira yang penting juga untuk kita perhatikan. Ya, betul, sepakat. Nah, jadi poin pentingnya itu jangan sampai dosen itu hanya punya kepentingan mengakses itu hanya untuk mahasiswa. Padahal sebetulnya itu untuk kita juga. Ya. Makanya tadi kalau di kami mohon maaf dosen setiap akhir semester harus mengisi SAR yang kami kirimkan, ada self assessment report untuk setiap mata kuliah yang dia ambil. Karena dia harus bisa merefleksikan, oh itu setelah nilai keluar, ya. Setelah nilai keluar, ada akhir keluar, dosen tahu seperti pencapaian mahasiswa, kemudian dia refleksi. Kenapa? Kalau memang ada lesson learn yang bisa disampaikan, capaian itu kira-kira dari effort yang mana yang bisa dibagikan ke dosen lain. Kalau misalnya masih ada ketidaksesuaian, dan misal nilai B-nya kok kurang dari 60% misalnya, kebanyakan itu kurang dari B misalnya. Berarti kan itu juga ada poin yang harus dievaluasi. Kenapa? Ya, apakah memang metodenya kurang sesuai atau asesmennya yang ternyata tidak relevan. Ini harus terus dijadikan bahan untuk evaluasi yang berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Masih kita nantikan pertanyaan ini. Waktu-waktu kritis ini soalnya. Soalnya ini waktu istirahat sebenarnya. Apalagi di timur ya kan saya lihat jadwalnya, kalau di jadwal saya kan jam 15 itu kan. Iya. Kalau di situ kan jam 1 ya, jam 12 di sini kan baru duhur. Iya betul, tadi makanya lagi salat ini. Ini terkait praktikum tadi Pak, di UI itu sudah ujiannya itu sudah OSCE ya, sudah model OSCE untuk praktikum S1.
Iya, jadi hampir semua praktikum sudah menggunakan OSC. Itu sesuai dengan karakteristik praktikumnya ya. Ini OSC sesuai, kalau misalnya ada station, ya station sesuai dengan cakupan yang dipelajari di praktikum itu. Ya, tapi sudah sudah menyerupai model OSC. Jadi sudah ada soal sudah seperti OSC lah ya. Itu pun untuk menguji ya, dan kita betul-betul melatih mahasiswa sebenarnya tidak kaget ketika OSC beneran juga itu ya seperti biasa, karena kan tentunya latihan itu sangat diperlukan untuk menjadikan seseorang itu terampil. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sedikit Pak Arba menambahkan. Ya silakan Pak. Ya. Mengenai bagaimana CPL itu kalau saya tidak mungkin pengukurannya agak sedikit ribet ya, tapi mungkin saya sedikit menyampaikan kalau sudah diukur CPL itu akan seperti apa sih hasilnya gitu ya. Ini penting tadi sebagai bahan evaluasi kita juga. Kalau sudah punya CPL, sudah dirumuskan, nah kita harus mengukur juga ya. Nah ini contoh yang kami lakukan misalnya ya. Ini baru dengan sistem yang manual saya ambil. Kami punya 24 CPL, ya ada 3 sikap, 6 pengetahuan, 6 keterampilan umum, dan 9 keterampilan khusus. Nah ini kita ukur itu kan setiap CPL ini kan sudah ada tuh turunan mata kuliahnya dan turunan CPMK-nya apa. Kemudian kita ukur. Nah di sini terlihat kan ini kebetulan yang diukur baru lulusan-lulusan yang tanda petik bagus itu ya, mahasiswa yang mungkin lebih di atas rata-rata, sehingga capaiannya sangat menggembirakan ya. Jadi ini rata-rata capaian untuk CPL kebanyakan sudah di atas 80%, walaupun ternyata ada CPL yang ya bisa dibilang cukup rendah dibandingkan yang lain untuk capaiannya. Misal yang KKF 4 ini, keterampilan khusus untuk poin yang keempat. Yang ternyata poinnya ini capaiannya baru 75 untuk rata-ratanya. Kemudian juga yang PEF 2, ya, yang pengetahuan kefarmasian, ini pun juga hampir sama. Capaiannya ini kan belum masuk ke kategori excellent untuk rata-ratanya, masih di area very good kalau di kami. Ya berarti ini ada masalah apa? Kenapa ini kok capaiannya beda dengan yang lain? Misalnya dia lebih rendah. Nah, berarti ini harus kita lihat, kita identifikasi yang memberikan dampak signifikan terhadap CPL ini, yang menjadikan CPL ini capaiannya rendah ini apa? Nah, itu tadi tugas prodi untuk mengevaluasi. Oh ternyata ini rendah karena CPL yang ini, yang cukup rendah, ya, yang kebanyakan mahasiswa itu rendah. Nah, berarti kenapa? Kalau pengalaman kami ternyata dari hasil identifikasi, misal yang PEF ini rendah, ini penyumbang terbesarnya adalah pengetahuan di ranah kimia farmasi. Ya, jadi banyak mahasiswa yang untuk mata kuliah kimia itu nilainya itu nggak bagus itu kan. Nilainya itu ya sangat jarang yang di atas B. Ya, sehingga ketika diukur memang untuk yang PEF 2 ini ternyata segini capaiannya. Nah, ternyata ini harus kami perhatikan. Kita ajak diskusi teman-teman di kakak kimia farmasi, ayo ini hasilnya seperti ini ya. Kita coba selesaikan bareng-bareng gimana supaya ini bisa ada perbaikan. Karena tadi kembali kalau akreditasi nasional pasti yang diminta itu bukan hanya ini, tapi bagaimana kita menggunakan ini sebagai input untuk proses perbaikan ya. Karena sampai di sini pun belum cukup sebetulnya, tapi kita harus menggunakan ini sebagai input untuk perbaikan. Jadi tadi makanya saya sampaikan kalau untuk prodi itu apa arti penting mengukur CPL ya, untuk perbaikan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran di level prodi ya, yang nanti tentu itu akan menjadi masukan bagaimana prodi mengembangkan program pengembangan, kemudian peninjauan kurikulum ya, untuk memperbaiki kondisi yang masih harus diperbaiki. Nah, ini contoh tadi, dan saya kira Bapak Ibu yang mungkin sedang menyusun kurikulum saat ini, ketika sudah menetapkan CPL, tadi yang tidak boleh dilupakan adalah menyusun juga, ya, merumuskan bagaimana cara untuk mengukur CPL yang sudah dirumuskan itu. Karena
OBE itu salah satu ruhnya adalah perbaikan yang berkelanjutan. Baik Pak, ini kita persilakan dulu, ada Ibu Enda Juwarno dari Universitas Negeri Gorontalo. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat, saya untuk Pak Saifuddin terkait yang tadi baru disampaikan Bapak. Tadinya memang saya mau tanya tentang bagaimana mengukur CPL. Kemudian sudah ditunjukkan di Excel bahwa ada nilai-nilai angka, sebenarnya didapat dari mana ya Ibu Pak ya? Maksudnya tadi yang ada K1, F1 itu terima kasih. Bisa di mute dulu mungkin yang lain ya, biar tidak. Sebentar, saya coba cari dulu. Ya, senang bertemu lagi ini sepertinya alumni. Wih, iya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di forum ini. Oke. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin Prof. Yani juga sudah sedikit membagikan ya terkait dengan kurikulum kami tadi mana. Jadi tadi kan kita sudah punya CPL ya. Saya tunjukkan dulu CPL kami, mohon maaf. CPL kami itu seperti ini. Tadi yang saya sampaikan ada 24 CPL ya. Ada 24 CPL, itu struktur CPL-nya seperti ini. Dan memang dokumen kurikulumnya mungkin agak sedikit repot ya kalau saya tampilkan. Nah, ini adalah CPL kami yang sudah dirumuskan di kurikulum 2017. Jadi kami sudah menetapkan ada 3 CPL sikap, kemudian ada 6 untuk CPL keterampilan umum, ada 6 juga untuk pengetahuan, dan 9 untuk keterampilan khusus. Ini sudah kami rumuskan di kurikulum kami. Ya. Nah, setelah kita CPL ini kan mungkin sesuai penjelasan tadi, kan itu background sampai ke bahan kajian. Kemudian CPL ini akan didukung oleh mata kuliah apa saja. Kemudian juga akan didukung oleh CPMK apa saja. Nah, dari situlah tadi seperti yang saya sampaikan di slide saya, kita bisa mengukur CPL itu dengan hasil pengukuran CPMK sebetulnya. Nah, kalau di kami, memang di kami kemarin karena terus terang kami masih belajar untuk di kurikulum OBE ini ya, jadi belum dari awal mengembangkan metode pengukuran CPL. Nah, insya Allah di kurikulum yang baru ini, sekarang kami baru bekerja untuk peninjauan kurikulum 2022, kami sudah punya bayangan yang lebih konkret untuk mengembangkan metode pengukuran CPL yang lebih baik. Ya. Kalau yang tadi saya tunjukkan itu karena hanya untuk ngejar, karena kemarin kami alhamdulillah mendapat kesempatan untuk akreditasi internasional dan ada tuntutan untuk bisa menunjukkan pengukuran CPL, ya kami kebut ya seadanya saja, yang penting ada dulu itu kan ya, walaupun belum ideal. Nah, kalau yang tadi saya tunjukkan memang belum berbasis CPMK, yang belum berbasis CPMK, tapi baru berbasis mata kuliah. Artinya kita matrikskan CPL itu akan didukung oleh mata kuliah apa saja, kan ya. Kemudian mata kuliah itu kan nanti ada bobotnya, ada yang misal kontribusinya kuat, ada yang kontribusinya lemah terhadap CPL itu. Nah, kita berikan skor. Mungkin yang nggak perlu saya coba bagikan walaupun itu belum ideal ya. Tapi sebetulnya nanti kalau yang ideal mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan